Topik selanjutnya itu adalah mencari hubungan antara komposit Simpson dengan komposit trapesium. Nah, sekarang saya akan tulis dulu apa itu komposit trapesium ya, formulanya. Ini H per 2 F0 ya, ditambah 2F1, 2F2, dan seterusnya sampai 2Fn-2, 2Fn-1 ditambah 2Fn. Tambah Fn doang ya, sorry. Oh, mungkin pakai M ya, saya pakai M sebaiknya. Ya. Ini Fm. Ya. Nah, saya juga tinjau TF, tapi H-nya itu saya kalikan 2. 2H, tapi notasinya akan saya tetap pakai notasi untuk si F ketika H-nya itu H gitu. Berarti ini adalah 2H per 2, ini F0. Nah, karena ini step size-nya itu 2H, 2 kali lipatnya, berarti F1 itu nggak ada, langsung ke F2 ya. Nah, seterusnya sampai 2Fm-2. Nah, Fm-1 juga nggak ada, langsung ke Fm. Nah, semoga cukup jelas ya. Ini kenapa bisa yang ganjilnya itu nggak ada. Ya, semoga cukup jelas. Nah, sekarang saya akan lihat SSF, H itu apa? Yaitu adalah H per 3, ini F0 ditambah 4F1 tambah 2F2 dan seterusnya sampai ini adalah 2Fm-2 ditambah 4Fm-1 ditambah Fm. Nah, ini akan saya cari hubungannya ya. Kita akan mencari hubungan antara TFH, TF2H dengan SFH gitu ya. Nah, jika kita lihat nih, kita bisa mengalihkan ini dengan 4 ya, terus kita kurangin dengan ini. Nah, hasilnya itu adalah Simpson. Ya, jadi saya akan kalikan dengan ini. Saya kalikan dengan 4 yaitu apa jadinya nih ya. Jadi 4 TF, H itu hasilnya itu apa? Terus saya kurangkan dengan TF, 2H, ini hasilnya itu apa ya? Nah, karena yang baris pertama itu kita kalikan 4, yang di ini saya akan kalikan 2, terus yang di dalam kurung ini saya akan kalikan 2 gitu ya. Jadi seorang 2 lah gitu. Ya, jadi ini karena yang ini jadi kalikan 2, ini jadi sama dengan ini ya. Berarti kita bisa 2H per 2 lah gitu. Terus yang bagian sini kita kalikan dengan 2, berarti 2F0 ditambah F0, berarti jadi F0 ya. Nah, kemudian 2F0, F0, terus ini kalikan 4, berarti jadi 4F1. Kemudian ini saya kalikan 2, dikurangi dengan ini, berarti jadi 2F2, dan seterusnya ya. Sehingga ini saya kalikan 2, terus saya kurangi dengan ini, menjadi 2F-2. Ini saya kalikan 2, terus saya kurangi dengan 0, nggak ada apa-apa, jadi 4. Nah, ditambah Fm. Nah, kita lihat ini adalah Simpson ya. Tapi belum ada 3-nya ya. Ini tuh baru H, F0 ditambah 4F1 dan seterusnya 4Fm-1 ditambah Fm. Nah, supaya ini tuh adalah 3 kali Simpson ya. Jadi kita dapat hubungan bahwa SF, H itu adalah 4 TF, H dikurangin TF, 2H dibagikan 3. Nah, semoga cukup jelas nih dari mana saya bisa mendapat hubungan ini. Kita akan lanjutkan ke topik berikutnya. Hubungan antara komposit trapesium dan komposit Simpson akan saya tulis dalam bentuk tabel. Nah, jadi ketika N-nya 0, berarti kita cuma punya satu partisi ya. Ya, yang H-nya itu adalah B-A. Tapi ketika N-nya 1, kita punya 2 partisi. Ketika N-nya 2, kita punya 4 partisi. Ketika N-nya 3, kita punya 8 partisi. Dan seterusnya ya. Ini bisa kita lanjutkan terus sih. Nah, kemudian ketika N-nya 0, atau ketika kita cuma punya satu partisi, kita punya T0 yang sama dengan apa? H dikalikan FB ditambah FA, atau FA tambah FB lah, sama aja ya. F0 tambah F1 per 2 ya. Per 2-nya bisa di sini. Ini kita punya T1, yaitu adalah H per 2 F0 tambah 2 F1 tambah F2.
ya, dan seterusnya ya. Ini T2, T3 ya, dan seterusnya. Nah, hubungan antara T0 dengan T1 sudah saya bahas tadi, hubungan dengan T2 dengan T1 sudah saya bahas tadi, T3 dengan T2 sudah bahas tadi. Berarti kita sudah membereskan kolom yang inilah, maksudnya. Kolom yang ini udah beres. Nah, sekarang kita akan gunakan kolom trapesium untuk menghitung komposit Simpson ya. Nah, jadi karena kita cuma punya satu partisi dan Simpson itu kan nggak bisa, kalau cuma punya satu partisi berarti ini nggak bisa dihitung. Ya, berarti kita mulai bisa hitung Simpson tuh di n sama dengan 1 ya, yaitu 2 partisi. Itu kita bisa hitung nilainya itu adalah S1 ya. S1 itu adalah 4 kali T1 dikurangin T0, nah dibagi 3. Ini S2 kita bisa hitung dalam 4 kali T2 dikurangin T1 dibagi 3. Ini S3 itu adalah 4 kali T3 dikurangin T2 dibagi 3 ya. Nah, semoga cukup jelas ya bagaimana saya mendapatkan komposit Simpson. Nah, untuk yang S sama dengan 1 ini tuh SF dengan H-nya itu adalah B min A per 2. Yang ini adalah S dengan H-nya itu adalah B min A per 4 atau 4 partisi. Ini adalah B min A dengan 8 partisi. Nah, semoga cukup jelas bagaimana saya bisa mendapatkan S1, S2, S3, dan seterusnya ya. Nah, proses ini tuh sebenarnya kita bisa lanjutkan terus ya. Jadi ini sekarang saya hapus. Proses selanjutnya itu adalah proses composite ball ya. Nah, sebenarnya kita belum membahas apa itu composite ball. Composite ball itu mirip sama quadrature dari ball gitu ya. Yang quadrature ball, jika Anda masih ingat, itu tuh satu quadrature itu kita harus menggunakan 4 partisi. Berarti harus kelipatan 4. Oleh karena itu ini nggak bisa dan ini nggak bisa nih. Mulai bisa dihitung tuh dari ball 2, yaitu kita bisa gunakan S1 dan S2 untuk menghitung ball 2 ya. Yaitu adalah 16 sekarang. Kalau di sini kan 4 berikutnya itu 16 dari S2 dikurangin S1 dibagi 15. Nah, terus ball 3 juga sama. 16 S dari 3 dikurangin S2 dibagi 15. Nah, begitulah seterusnya. Jadi dari trapesium ke Simpson itu tuh 4, dari Simpson ke ball itu tuh 16, dan dari ball ke seterusnya jadi 64 gitu ya. Kalaupun itu tuh ada gitu ya. Namun kita cukup sampai ball aja udah cukup sih sebenarnya. Nah, orang pertama yang menemukan hubungan rekursif tersebut tuh adalah Romberg. Oleh karena itu, hubungan rekursif ini tuh disebut dengan Romberg integration. Nah, jadi secara umum Romberg integration itu bisa disajikan dalam tabel berikut nih. Jadi untuk kolom pertama ya, kolom pertama itu adalah kolom quadrature trapesium ya. Jadi ini adalah R0,0, yaitu adalah trapesium dengan hanya satu partisi. Ini R1,0, trapesium dengan hanya 2 partisi. R2,0, trapesium dengan hanya 4 partisi. R3,0 itu adalah trapesium dengan 8 partisi. Ini trapesium dengan 16 partisi. Ya. Nah, kemudian ini nggak ada. Ini kolom ini tuh ada kolom buat Simpson ya. R1,1. R1,1 adalah Simpson dengan menggunakan 2 partisi. Simpson dengan menggunakan 4 partisi ya. Simpson dengan menggunakan 8 partisi. Simpson dengan menggunakan 16 partisi. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom ball ya. Ini adalah R2,2 ya. Ini R3,2 dan ini adalah R4,2. Nah, selanjutnya ada terus ya. Kita bisa lanjutkan terus sampai akurasi kita tuh kita pengen seakurat mungkin gitu. R4,3 ya. Ini nggak ada ya. Mulainya ada dari sini nih R4,4 ya. Nah, hubungan antara R11 dengan 2 itu tuh bisa dihitung melalui hubungan ini nih ya. Jadi R11 itu adalah 4R10 ya dikurangin R00 dibagi 3 ya.
Terus R22 juga bisa dicari. Gimana caranya? R22 itu adalah 16 dari R21 dikurangin R11 dibagi 15. R33 juga bisa dicari. Gimana caranya? Yaitu adalah 4 pangkat 3 yaitu 64. 64 kali ini dikurangin ini dibagi 63. Dan yang terakhir ini nih, ya. Ini apa nih berarti nih? 4 pangkat 4 itu adalah 16 kali 16, 256, berarti 256 dikali ini, dikurangin ini, dibagi 255. Ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi, setiap kolomnya itu bisa dicari lewat kolom berikutnya ya. Mirip seperti tabel beda terbagi Newton gitu. Ya, mirip sekali gitu. Cuman aturannya itu adalah sedikit berbeda. Nah, semoga cukup jelas nih Romberg integration ini. Dan ini kolom-kolomnya itu bisa kita perpanjang terus ya. Barisnya pun kita bisa perpanjang terus, sehingga kita bisa hitung ini sampai seakurat mungkin. Ya, semoga cukup jelas apa itu metode Romberg. Dan ini kuliah untuk minggu ini akan saya stop sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke minggu depan ke Gaussian quadrature.